Ji-hoon dan Jun penasaran bagaimana Bin-hyuk dapat mempekerjakan Pak Kim yang sebelumnya hanya pembersih, sekarang berada di tim perencanaan perusahaan. Kemudian mereka bertiga mengobrol. Hyuk menceritakan kalau sebelumnya dia mendapat hadiah dari ayahnya. Kemudian ia memikirkannya dengan keras. Apakah hadiah tersebut untuk membeli mobil mewah, uang tunai maupun rumah? Setelah berpikir, ia memutuskan untuk memasukkan Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An. Tetapi hanya satu orang yang bisa masuk, yakni Pak Kim. Bin-hyuk kemudian menelpon mereka bertiga dan membicarakan hal ini. Bu An merupakan ibu rumah tangga yang baru pulang. Mereka mendapat pesan dari Hyuk. Kemudian Pak Lee sedang merawat ibunya di rumah sakit, dan Pak Kim yang ditelepon putrinya yang butuh biaya sekolah. Hyuk menjelaskan ke mereka kalau dia sudah mengajukan mereka bertiga, tetapi hanya satu yang keterima, yakni Pak Kim. Mereka berdua juga tidak mempersalahkannya. Menurut Jun, itu karena berani mengambil hal berisiko. Tetapi Ji-hoon tak sependapat karena berpikir kalau Pak Kim akan sulit kembali seperti sebelumnya. Di dalam kantor, Pak Kim sebagai seorang baru membagikan minuman untuk setiap orang. Hyuk menghentikannya, tetapi Pak Kim merasa tidak apa-apa karena dia orang baru di kantor. Akhirnya karena Pak yang menyuruh Hyuk memanggil namanya saja, Hyuk berpikir kalau sebaiknya memanggil Pak Kim sebagai Junior Kim, sedangkan Pak Kim memanggilnya Senior Byun. Ibunya Hyuk memilih pakaian untuk bertemu dengan Jun. Di antara konco sup, akhirnya mereka berdua melihat Jun sedang dalam perjalanan pulang. Dia mencoba menghampirinya. Saat itu, ia juga melindungi Jung Yo Jin dari percikan air kubangan dari motor yang mengebut di jalan. Jun mengajak dia mengeringkan pakaiannya di rumah. Di atap depan rumah Jun, ia bertemu dengan ibunya Jun yang mengira kalau dia adalah ibu dari Ji-hoon. Ia sempat menjelek-jelekan Bin-hyuk sebagai parasit, benalu seperti kepinding, kutu busuk. Jun langsung membawanya masuk ke rumah. Di sana ibunya Hyuk menanyakan hubungan dia dengan putranya. Jun hanya menjawab kalau mereka berdua hanyalah sebatas teman. Di kantor, Pak Kim mendapat tugas dari Pak Yang dan Pak Kwon Ji-hoon untuk membuat anggaran layanan makanan sekolah. Sementara itu, Pak Yang mengajak Bin-hyuk ke tempat karaoke dan sedang melakukan negosiasi, mengubah harga sesuai kondisi, tetapi menurut Hyuk itu terlihat seperti pemerasan daripada negosiasi. Sepulangnya dari sana, Hyuk melihat Jun yang akan pergi bekerja paruh waktu sebagai supir. Saat itu Jun juga mengatakan ibunya datang ke tempatnya. Lantas Hyuk menelpon ibunya. Jung Yo Jin sangat menyukai tipe wanita seperti Jun, tetapi ia juga memperingati Hyuk kalau ibunya Jun terlihat menyukai Ji-hoon. Sementara itu, Pak Kim lembur membuat draft anggaran lalu memperlihatkannya ke Ji-hoon. Tetapi menurutnya biayanya terlalu tinggi dan meminta dia menguranginya dan membuat anggaran baru. Di sisi lain, Hyuk menanyakan ke Ji-hoon sejak kapan ibunya Jun menyukainya. Jang Xiaomin atau T1000 memberikan kue beras ke Young-hee dan Jun sebagai tetangga baru. Ia juga datang ke tempatnya Ji-hoon dan Hyuk. Selain itu, ia juga mengucapkan bahwa baru-baru ini ia naik jabatan setelah menangkap penjahat. Jadi, sekarang ia ditugaskan di tim investigasi kejahatan ekonomi. Di kamar mandi, Pak Kim sedang membasuh muka. Hidungnya terlihat berdarah. Dia bekerja terlalu keras. Pak Lee menceritakan hal ini ke Hyuk. Pak Kim menyerahkan berkas anggaran baru yang ia buat. Tetapi menurut Ji-hoon, hal ini tak banyak berubah dari kemarin.
Hyuk mencoba bicara dengan Ji-hoon, tetapi menurutnya dia itu orang idealis dan perusahaan Gangsu tidak seperti yang Hyuk pikirkan. Jun, Pak Lee, dan Bu An makan di kantin dan duduk di samping Pak Kim. Mereka mencoba membantunya dan memberikan saran untuk menegosiasikan kepada pemasok tidak terlalu melalui telepon. Mereka semua siap membantu Pak Kim. Pak Yang dan Hyuk bertemu Pak Min Sang Ho sebagai pemasok makanan perusahaannya. Byun Hyuk mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Pak Kim masih bersikeras ingin menggunakan bahan organik untuk makanan anak-anak. Tetapi Ji-hoon menyuruhnya untuk buat daftar produk secara normal dan hitung anggaran tersebut. Sementara itu, Pak Yang dan Hyuk kembali bertemu dengan Pak Min. Dia mengatakan kalau kemarin tentang bahannya dan sekarang soal wadahnya. Hal ini semakin aneh menurut Hyuk. Pak Kim keluar untuk negosiasi dengan subkontraktor. Dia dibantu teman-temannya bicara secara langsung. Pak Lee, Pak Kim, dan Bu An berhasil mendapatkan negosiasi itu. Sementara itu, Jun juga ikut negosiasi ke peternakan ayam, tetapi tidak berhasil. Hari sudah malam dan baterai ponsel Jun habis. Ia tidak dapat dihubungi, membuat beberapa orang cemas, apalagi bus yang ia tunggu jadwalnya berubah. Ia meminjam ponsel seseorang di minimarket menghubungi Hyuk, tetapi ia tidak mendengar karena masih berada di tempat karaoke. Akhirnya, ia menelpon Ji-hoon dan ia menjemputnya. Tetapi saat mau pulang, mobil dia mogok. Ji-hoon menghubungi orang untuk memperbaikinya. Hyuk yang mabuk pulang, tetapi tak menemukan Jun di loteng atas. Ia mendapat telepon dari Pak Kim kalau Jun tidak dapat dihubungi. Ji-hoon bicara di telepon dengan Hyuk dan mengatakan kalau dia sedang bersama Jun. Namun Hyuk membayangkan sesuatu kepada mereka. Hyuk mencoba mengabaikannya, tetapi ia mengingat perkataan ibunya bahwa dia tidak boleh lengah dari Ji-hoon. Hyuk tidak bisa tidur dan menunggu di luar. Saat itu, Yong-hee juga baru pulang. Ia menceritakan hal ini padanya. Karena ini juga menyangkut Ji-hoon, akhirnya mereka berdua menunggu Ji-hoon dan Jun pulang di atap loteng rumah sampai pagi. Saat Jun tiba, Hyuk menanyakan kepadanya. Sementara itu, Yong-hee langsung menyeret Jun masuk ke rumah dan bicara berdua. Jun menjelaskan kepadanya kalau mobilnya rusak, jadi harus menunggu diperbaiki dulu. Jun mengatakan kepada Yong-hee kalau dia dan Ji-hoon hanya teman. Hyuk juga menanyakan ke Ji-hoon apa yang terjadi semalam, tetapi Ji-hoon menyuruhnya berpikir sesuka dia. Ji-hoon mengambil draft berkas anggaran yang baru dari Pak Kim yang sudah berusaha keras untuk mengurangi harga. Ia ingin menyerahkan berkasnya. Ji-hoon terlihat berubah karena perkataan Jun malam sebelumnya. Dia memperlihatkan itu ke Pak Yang. Tetapi Pak Yang tidak setuju dan dia marah kepadanya. Ji-hoon mengatakan kalau Pak Yang tidak ingin menyerahkan itu, dia bisa menyerahkannya sendiri ke atasan. Setelah dilaporkan ke Pak Sol Ki-wong, dia menyetujui anggarannya. Di sana, Ji-hoon juga mengatakan kalau anggaran itu dibuat oleh orang lain, bukan dirinya. Pak Yang lalu memberikan kembali berkas itu ke Pak Kim dan melanjutkan pekerjaannya. Jun, Bu An, dan Pak Lee ikut senang mendengar Pak Kim berhasil. Ji-hoon dan Hyuk terlihat bicara berdua, dan Ji-hoon ingin mengetahui alasan dia memasukkan Pak Kim ke tim perencanaan. Hyuk hanya ingin mengetahui apakah mungkin dunia tanpa Ji-hoon bisa menang. Pak Kim bicara di telepon kepada putrinya, karena dia juga mengirim uang kepadanya. Dia mengatakan kalau dirinya sudah tidak bekerja di konstruksi lagi, melainkan pegawai kantoran di tim perencanaan pangan Gangsu walaupun hanya pegawai kontrak. Sementara itu, Pak Min menyerahkan foto
ketika Hyu menerima amplop. Ternyata itu rencana Pak Min dengan kakaknya Hyu, Byun Woo Sung, agar dia dituduh melakukan suap.